Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Oke guys, jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini apa ya? Wow. Temanya adalah ya, kena angin apa ya, tiba-tiba orang ini nyariin kamu. Nah ya, jadi di video kali ini kita tuh akan bahas ya, kesambet apa ini orang ya, kena angin apa tiba-tiba dia nyariin kamu ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas, kita akan lihat secara detail ya, mulai dari siapa dia, apa tujuannya ya, dan apa maksudnya. Ya tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung muncul nyariin kamu tuh. Nah ya, jadi kita bahas secara detail. Oke, perlu diingat ya sebelum kita lanjut ke pembacaan, karena ini tuh sifatnya energi general, jadi lo nggak boleh telan hasil readingan ini bulat-bulat ya. Ambil sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi kalian semuanya yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar ya, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian boleh langsung saja silahkan klik aja link tautan WA, nomornya di bawah deskripsi video ini. Oke. Jadi nggak usah lama-lama, aku juga penasaran pengen tahu siapakah dia, seseorang yang tiba-tiba nyariin kamu. Waduh, ada perlu apa tuh? Ya, kita lihat siapakah dia, seseorang yang tiba-tiba nyariin kamu. Siapakah dia, seseorang yang tiba-tiba nyariin kamu? Siapakah dia, seseorang yang tiba-tiba nyariin kamu? Siapakah dia, seseorang yang tiba-tiba saja nyariin kamu? Nah, ya, menarik ya. Di sini ada kartu Six of Hermes. Aku tuh ngerasa ya bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya pernah menjalin hubungan dengan kamu, tapi nggak tahu ya betapa belangsaknya dia di saat kamu udah nyaman sama dia, di saat kamu udah ngerasa sayang sama dia, tiba-tiba orang ini tuh ninggalin kamu tanpa sebab dan alasan yang jelas. Kamu tuh kayak ngerasa digantung nggak sih sama dia gitu, padahal kamu tuh udah mati-matian berkorban demi dia, sabar juga menghadapi dia gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa tanpa alasan ya tiba-tiba dia menjauh, menjaga jarak ya. Ada yang sampai blokir nomor kamu, ada yang sampai blokir akun sosmedmu gitu. Bahkan yang lebih parah ya, kamu sama dia itu sebenarnya masih ada ikatan sampai detik ini gitu ya. Nggak tahu kenapa, entah ya, entah dia ini kecantol sama orang lain ya, atau memang dia tipikal orang yang mudah bosan. Tetapi untuk saat ini saya melihat ya bahwa energi dia itu sepertinya menyesal ya, dia pengen minta maaf, dia pengen kembali jika dirimu ngasih kesempatan ke dia lagi. Nah kayak gitu, dan kamu nggak perlu nyalahkan diri kamu sendiri ya, karena yang aku lihat tuh apa yang selama ini udah kamu lakukan ke dia itu udah cukup baik gitu. Hanya saja ya, kamu tuh ketemu sama orang yang kurang bersyukur. Artinya apa? Sudah diberikan seseorang sebaik kamu, sesabar kamu, sepengertian kamu, nggak pernah nuntut ya, tapi tetap aja ya selalu kurang di mata orang ini. Jadi berhentilah menyalahkan diri kamu sendiri, karena apa yang selama ini udah lo lakukan tuh ya udah bener, udah baik gitu. Cuman kamu aja ya yang ketemu sama orang belangsak gitu ya, ketemu sama orang yang kagak bener kayak gitu. Nah, ya, wow, ini kelihatan banget energinya, ya. Gara-gara dia, kamu tuh jadi kena trauma, ya. Sampai membuat diri kamu tuh mungkin kena trust issue, ya. Sampai diri kamu tuh saat ini kayak merasa nggak siap berkenalan sama orang baru, karena dihantui kegagalan, ya. Sama seperti pada saat menjalin hubungan dengan dia, gitu. Dan membuat diri kamu tuh saat ini jadi kayak merasa nggak terlalu begitu obsesi ya sama kehidupan cinta. Kenapa? Karena kamu nggak mau ya kegagalan terulang lagi di dalam kehidupan kamu. Karena kamu tuh sebenarnya masih belum cukup sembuh dari trauma yang pernah terjadi dalam hidupmu. Ya, makanya di sini kelihatan banget kayak kamu tuh saat ini jauh lebih fokus ya ke arah karir, ke arah pekerjaan, ke arah perbaikan diri. Mungkin ada juga ya di antara kamu tuh yang lebih mendekatkan kepada Tuhan ya. Ada juga di antara kamu tuh yang mungkin lebih membahagiakan keluarga-keluarga kamu daripada fokus kehidupan cinta lagi. Karena kamu pernah gagal di sini, pernah terluka, pernah disakiti, nggak mau lagi deh. Ya, gue ketemu orang yang kayak gini. Nah itu kelihatan banget energinya ya.
Ini kita cek lagi di sini ya, siapakah dia seseorang ya, siapakah dia seseorang yang tiba-tiba nyariin kamu? Siapakah dia seseorang yang tiba-tiba nyariin kamu? Siapakah dia seseorang yang tiba-tiba nyariin kamu saat ini? Kita cek terlebih dahulu. Wow, di sini ada kartu Ace of Pentacle. Menarik ya. Kalau dilihat ya, orang ini tuh kayaknya punya mimpi ingin menikah dengan kamu, atau dia punya mimpi ingin berumah tangga dengan dirimu. Tapi kelihatan kamu tuh nggak siap, karena bagi kamu cinta itu cinta itu tidak sesederhana itu. Butuh kesiapan mental, kesiapan batin, dan kesiapan finansial. Sedangkan kamu tuh dalam artian tuh tipikal orang yang nggak bisa main-main gitu ya sama kehidupan cinta. Makanya kenapa meskipun dia terobsesi pingin menikah dengan kamu, tapi kamu masih ragu, kamu masih belum merasa siap. Bukan karena nggak mau, tapi kamu ingin melihat ya seperti apa hubungan ini ke depannya gitu ya, seperti apa progresnya, seperti itu. Karena yang saya rasakan ya, kamu tuh emang tipikal orang yang menurut aku tuh dalam artian tuh nggak bisa main-main sama kehidupan cinta ya. Dan di sini sebenarnya yang membuat diri kamu ngerasa ragu karena orang ini tuh sering berubah-ubah sikap ya. Nah, ini kelihatan dia sering berubah-ubah sikap. Kadang dia baik ke kamu, kadang dia bisa perhatian ke kamu, tapi terkadang dia bisa musuhin kamu. Nah, itu yang terkadang membuat diri kamu tuh merasa tertekan, merasa nggak yakin gitu ya. Kita pacaran aja gitu ya, sudah setoksik ini. Ya hello gitu, gimana nanti ya kita udah nikah, aku nggak mau adanya kegagalan gitu. Karena mungkin ada juga ya beberapa di antara kamu tuh yang mungkin dibesarkan di keluarga yang broken home gitu. Kamu nggak mau nasib kamu tuh sama kayak nasib keluarga kamu di masa lalu. Nah, makanya di sini dirimu tuh kayak butuh waktu ya. Cinta itu nggak sesingkat itu, say. Ya, cinta itu butuh perjalanan, butuh proses kayak gitu. Nah, ya, ini ketemu lagi akhirnya. Beberapa dari dia juga sepertinya sering bohongin kamu. Dia bertopeng, manipulatif. Itu yang membuat diri kamu tuh berpikir dua kali untuk ya mau melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius sama dia gitu ya. Dalam artian ya gue tahu gitu, lo tuh niatnya baik, pengen nikah sama aku gitu ya. Tapi aku nggak suka dengan kebohongan kamu, dengan drama kamu. Karena ya kita menjalani hubungan ini yang real aja ya. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Tapi selama aku menjalin hubungan dengan kamu tuh terlalu banyak drama, kamu terlalu banyak manipulatif ya. Jadi wajar dong kalau gue ngerasa ragu. Ya iyalah, dasar. Ya. Karena sebenarnya yang membuat diri kamu merasa nggak yakin tuh ya diri dia sendiri. Seandainya saja ya, selama dia menjalin hubungan dengan kamu, dia bisa bersikap jujur ya, mungkin diri kamu tuh nggak akan ragu seperti saat ini. Tetapi berhubung ya, selama dia ngejalin hubungan dengan kamu ya, orang ini tuh selalu bisa dibilang dia selalu banyak kebohongan, terlalu banyak drama, sehingga membuat diri kamu tuh jadi was-was gitu, ketar-ketir gitu ya. Apalagi mungkin diri kamu tuh yang basically tuh punya pengalaman ya, dibesarkan di keluarga yang broken home kayak gitu. Tentu kan kayak ya nyesek sendiri gitu ya, kayak takut aja gitu kalau nasib anak-anak gue nanti kayak gue, nggak mau cukup mamanya aja atau cukup papanya aja yang merasakan ini semua, anak cucuku jangan sampai. Nah, kayak gitu. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Kita lihat dulu, siapakah dia seseorang yang tiba-tiba nyariin kamu? Siapakah dia seseorang yang tiba-tiba nyariin kamu? Siapakah dia seseorang yang tiba-tiba nyariin kamu? Kita cek terlebih dahulu. The Battle of Wagon. Aduh ya. Ini kelihatan banget loh guys energinya. Kamu tuh sebenarnya capek ya menjalani hubungan cinta bersama dia. Karena orang ini makin dipertahankan, makin dia nggak jelas ya. Makin dipertahankan, tidak memperlihatkan sisi keseriusannya. Karena yang saya rasakan hubungan kamu sama dia ini muter-muter ya kayak roller coaster gitu. Padahal sebenarnya cinta itu sederhana.
tapi cara berpikir dia yang terlalu rumit sehingga memicu terjadinya situasi yang sangat keruh di dalam hubungan ini. Dan ini tuh menggambarkan tentang diri kamu ya. Diri kamu tuh sebenarnya capek, kamu tuh ingin angkat tangan dari hubungan ini, tapi orang ini selalu menghalangi kamu agar diri kamu tuh tetap mau bertahan sama dia. Sedangkan sikap dia, ya, cara berpikir dia, terus cara perlakuan dia ke kamu, ini jauh banget ya, bisa dari kata dipertahankan gitu. Dan ini kelihatan banget ya, diri kamu tuh kayak capek terus. Aku terus yang ngejar kamu, tapi kamu nggak pernah mau berkorban demi aku gitu. Aku terus yang selalu baik ke kamu, tapi kamu selalu berprasangka buruk, curigaan kepada aku gitu. Ya, dan aku juga bisa loh menerima kamu apa adanya, tapi kenapa ya ketika lo melihat sedikit kekuranganku, seolah diri kamu tuh nggak terima, seolah tuh ya lo nganggap diriku kayak orang yang paling berdosa di muka bumi ini. Nah, itulah alasan kenapa sampai detik ini kamu tuh masih belum menemukan titik damai di dalam hubungan ini, kayak gitu. Ya, kita lihat lagi di sini bottom deck-nya. Nah, ini juga ya salah satu hal yang gak kamu sukai dari dia. Orang ini tuh terlalu menyepelekan sesuatu, termasuk kamu, termasuk kesalahannya. Dia tidak pernah menyadari, ya. Karena apa? Dia terlalu menyepelekan gitu. Kayak misalkan dia berbuat kesalahan, ya is okay lah gitu. Pasti ketika gue melakukan kesalahan, lo juga bakal maafin gue. Nah, itu tadi ini kan terlihat ya, energi yang kayak seolah orang itu sering banget menyepelekan kamu. Nah, itu kamu nggak suka banget dari dia. Gue ini pacar lo, gue adalah pasangan lo. Kenapa lo nggak bisa hargain gue? Gitu ya. Sedangkan lo pengennya dihargai terus, tapi lo nggak bisa cara menghargai orang lain. Nah, itu yang bikin diri kamu tuh ngerasa kesel juga. Dan yang membuat kamu ngerasa greget gitu, orang ini tuh tipikal orang yang pasif. Dia tipikal orang yang nggak mau memulai ya kalau tidak dimulai. Artinya apa? Ya kayak misalkan kalian terjebak dalam situasi silent treatment, orang ini tuh tidak ada keinginan untuk berusaha memulai komunikasi terlebih dahulu, minta maaf kayak duluan ke kamu, nggak pernah. Cenderung kamu yang memulai terlebih dahulu. Nah, makanya kenapa gitu, kamu tuh ngerasa nggak nyaman ya diperlakukan kayak gini terus sama dia gitu. Karena kamu manusia, punya hati, punya perasaan ya, lo bukan manekin. Ya, lo bukan robot, lo bukan AI gitu. Jadi gue nggak bisa ya terus-terusan lo perlakukan seperti ini gitu. Tapi di saat diri kamu ingin menyerah ya, dia selalu menghalangi langkah kamu agar lo tuh mau tetap sama dia. Nah, itu yang paling nggak kamu suka. Karena apa? Lo tuh menganggap ya, lo tuh kayak ngerasa bahwa kebaikan kamu selama ini dimanfaatkan lo sama dia gitu. Karena setelah lo memaafkan dia, bukannya dia sadar, tapi justru malah dia mengulangi kesalahan yang sama. Nah, makanya kan di sini kelihatan banget secara nggak sadar kebaikan kamu tuh telah dimanfaatkan atau dimanipulasi sama dia. Seperti itu. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia seseorang yang tiba-tiba nyariin kamu? Siapakah dia seseorang yang tiba-tiba nyariin kamu? Siapakah dia seseorang yang tiba-tiba nyariin kamu saat ini? Tuh, ya. Aku tuh ngerasa ya kamu dan dia saat ini sedang terjebak dalam situasi hubungan yang gak sehat ya. Bukan lo yang salah, bukan dia yang salah, melainkan hubungan kalian ini sebenarnya kurang adanya komunikasi. Kenapa? Karena kalian sadar kamu dan dia ini menjalani hubungan LDR, di mana hubungan LDR tuh komunikasi sangat penting. Jangankan LDR, orang yang udah menikah satu atap satu rumah ya, kurangnya komunikasi yang baik itu bisa memicu terjadinya perpecahan di antara hubungan ini. Nah, gimana lagi tuh ya ceritanya lo yang LDR-an sama dia. Nah, ya LDR tanpa adanya komunikasi yang baik ya udah jadi kayak memicu terjadinya kecurigaan. Lo tuh jadi ovitian, nggak bisa berpikir tenang, nggak bisa berpikir jernih gitu. Karena lo nggak pernah mendapatkan apa yang semestinya lo apa yang semestinya lo harus dapetin gitu. Kayak misalkan perhatian dari dia, kayak ditraktir beli cilok, kayak ditraktir beli aci, kayak ya, atau mungkin basa-basi ya, ngasih perhatian-perhatian kecil yang menunjukkan bahwa dia sangat peduli dan bersimpati terhadap dirimu. Tapi dia enggak ya, dia selalu
mengutamakan ego dia daripada kepentingan hubungannya termasuk lo, ya. Nggak tahu kenapa gitu, orang itu selalu menggunakan alasan pekerjaan sebagai senjata utama untuk menghindar dari rasa tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan. Nah itu juga kamu tuh ngerasa sebel gitu. Ya gue tahu ya kerja tuh penting ya, tapi setidaknya lo tuh juga harus bisa menghargai gue gitu ya. Gue ini adalah pasangan kamu ya, gue juga butuh perhatian, kasih sayang ya, dan kepedulian. Tapi selama ini apa yang gue dapetin ya? Lo hujat gue, katanya gue nggak bisa ngerti posisi lo ya. Terus lo bilang ya, katanya lo tuh gue itu terlalu banyak nuntut sama kamu. Padahal ya permintaan gue tuh sederhana ya, sesibuk-sibuknya lo, tapi lo tuh nggak boleh ya mencampakkan gue sebagai pasangan lo. Lo nggak boleh melupakan kewajiban lo sebagai seorang pasangan. Artinya apa? Ya lo jangan lupa tuh ngasih perhatian, kasih sayang, perhatian kepada gue gitu ya. Karena lama-lama gue juga bisa mati rasa loh ya, bener ya. Karena mungkin ada juga ya beberapa di antara kamu tuh yang saat ini sebenarnya udah mulai mati rasa sama dia, akibat rasa sakit hati yang udah terakumulasi gitu ya. Jadi kayak ibarat kata tuh apa ya, bisa dibilang mungkin bagi kamu yang mati rasa ini tercipta karena akibat akumulasi rasa sakit hati yang selama ini tuh udah lo rasakan kayak gitu. Nah ini kelihatan berulang kali ya, berulang kali kamu memutuskan dia ya, tapi dia selalu merajuk ya, dia selalu membujuk rayu kamu ya, yang akhirnya apa ya, kamu tuh jadi nggak tega. Karena di sini tuh kayak aku tuh ngerasa kamu sama dia kayaknya udah terlalu sering ya putus nyambung nggak jelas gitu ya, seminggu putus seminggu balikan, atau mungkin 1 minggu putus ya 3 minggu lagi balikan. Mungkin ada juga yang jedanya itu berbulan-bulan, tapi selalu siklus itu terulang. Kenapa? Karena ya menurut aku tuh dia udah tahu ya letak celah kamu tuh di mana ya. Dia memanfaatkan rasa nggak tega kamu untuk menaklukkan dirimu kembali. Nah makanya ya di sini tuh sikap baik ya, nggak tega itu sebenarnya kan baik gitu, tapi dilihat-lihat dulu baiknya sama siapa. Kalau misalkan nggak tega sama orang yang membutuhkan mah nggak apa-apa, tapi nggak tega sama orang yang nggak tahu diri jatuhnya kejablasan. Ya kejablasan kayak kamu. Nah ya, jadi kayak lebih bijaklah memaafkan ya. Kalau memaafkan untuk tujuan baik, misalkan dia mau belajar dari kesalahan, is okay. Tapi kalau memaafkan di mana tujuan dia untuk kembali ke kesalahan yang sama, menurut aku tuh jangan sia-sia energi kamu ya, sia-sia banget kayak gitu. Lebih baik ya udah ya. Lebih baik kayak berbuat baiklah sama orang yang tepat ya, sama orang yang membutuhkan gitu. Karena nggak tahu ya, selain kamu nggak tegan tuh, kamu sama ini orang tuh gila ya, kayak kesambet angin apa gitu, kayak setakluk gitu loh ya, seluluh itu kayak kena pelet gitu. Bahkan yang aku rasakan tuh beberapa di antara kamu kayak ya kayak sodako aja gitu ya. Dia butuh ini lo kasih, dia minta ini lo berikan, tanpa melihat apakah lo tuh mampu atau enggak ya, atau mungkin diri lo tuh memaksakan diri untuk ngebuat dia seneng gitu. Nggak boleh ya kayak gitu. Ya karena apa, nanti bikin dia males, dia akan menggantungkan hidup dia sama kamu terus ya. Jadi kayak disclaimer sebelum itu terjadi, lebih baik lo gue kasih tahu ya terlebih dahulu. Nah ini kan sebenarnya udah kelihatan gitu bahwa hubungan ini tuh sebenarnya jauh ya dari kata layak untuk diselamatkan. Kenapa? Ya karena dia nggak ada itikat baiknya ya, dia nggak ada itikat baiknya untuk berubah, dia nggak ada itikat baiknya untuk memperbaiki ya, dia nggak ada effortnya. Nah ya, jadi nggak usah ya terlalu memaksakan diri, karena diri lo tuh udah terlanjur dibutakan cinta. Lebih baik sadari diri, coba berpikir realistis gitu. Ketika sesuatu emang nggak layak buat lo pertahankan, ya udah, mengikhlaskan adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan sesuatu hal yang jauh lebih layak gitu ya. Jadi nggak perlu dipaksakan. Kalau emang dia nggak bisa diselamatkan, ya udah
ya. Ikhlaskan. Ngapain energi kamu habis-habis ya, energi kamu dihabiskan capek-capek mikirin dia ya, kan sayang. Sayang banget. Daripada lo capek kayak gitu, ya lebih baik lo manfaatkan untuk hal-hal yang lebih positif. Mungkin berzikir, kayak sholat tahajud, kayak mungkin ke gereja atau mungkin ke vihara kayak ya. Kan berfaedah gitu. Kita cek lagi ya guys di sini. Siapakah dia? Seseorang yang tiba-tiba nyariin kamu. Siapakah dia? Seseorang yang tiba-tiba nyariin kamu. Siapakah dia? Seseorang yang tiba-tiba nyariin kamu. Kita cek terlebih dahulu. Seven of Pentacle. Tuh ya, kelihatan banget ya kalau nih orang tuh kayaknya dihantui rasa penyesalan. Sebenarnya dia masih sayang, dia masih cinta terhadap dirimu, tapi dia merasa insecure ya, dia merasa nggak percaya diri. Kenapa? Karena dosa dia, kesalahan dia ke kamu tuh gede banget ya. Mungkin dia pernah memanfaatkan kebaikan kamu, mungkin ya dia pernah nggak setia di belakangmu ya, ataupun mungkin dia pernah berkhianat ya dengan orang yang kamu kenal juga ya. Ya, atau mungkin orang ini tuh ketahuan blangsaknya ya, ketahuan dramanya, ketahuan blangsaknya. Jadi selama ini ya mungkin dia yang lo kenal baik, ternyata dia busuk. Nah ya, sampai pada akhirnya tuh lo ragu ya, bukan ragu lagi, tapi kayak lo udah nggak mau lagi sama dia. Dan di saat hal itu terjadi, dia ngerasa bersalah banget. Hidup dia tuh nggak bisa tenang ya, kayak dihantui rasa bersalah karena dia telah menyakiti kamu ya, dihantui rasa penyesalan karena udah menyanyiakan seseorang sebaik kamu. Karena kamu tuh tidak pernah sedikit pun punya niat jahat lo sama dia. Kamu kenal sama dia ikhlas ya, meskipun mungkin ada juga ya di antara kamu tuh yang penghasilan lo tuh jauh lebih lo daripada dia, tapi lo ikhlas karena lo cinta, karena lo sayang sama dia, bener-bener ikhlas gitu. Tapi itukah balasannya? Ya, itukah yang lo terima? Justru di sini yang kelihatan tuh kayak ya apa ya, dalam artian tuh apa ya, ya kayak merasa kenapa sih gitu ya, gue tuh udah sebaik itu ya, gue ke lo gitu, tapi lo balas aku dengan rasa sakit tuh yang kayaknya nggak bisa aku maafkan. Nah ya, dan jujur sih saat ini tuh diri kamu tuh kayak masih belum siap ya. Jangankan ketemu, berkomunikasi aja tuh rasanya tak sudi, karena mungkin rasa sakit yang lo terima ini ya rasa sakit yang kayaknya tuh bukan main ya, rasa sakit yang bener-bener kayak telah mendarah daging. Nah makanya di sini beberapa dari kamu tuh kayak ya gue belum siap untuk memaafkan kamu gitu, karena luka yang telah lo taruh di badan gue ya, di hati gue ini masih belum sepenuhnya sembuh ya. Tiba-tiba lo ujuk-ujuk pengen minta maaf, nyesel gitu ya, meskipun aku tahu bahwa tujuan dia baik, dia masih sayang, dia masih cinta, tapi aku juga paham bagaimana energi emosional kamu yang sepertinya tuh masih belum sanggup untuk memaafkan dia. Jadi ya aku nggak bisa apa-apa gitu, karena bisa dibilang tuh gue tau lah gimana di posisi kamu, karena di sini kan aku baca energi kamu. Jadi kayak aku tuh baca ngelihat ya, aku tuh berada di posisi yang kayak lo rasakan tuh seperti apa sih gitu loh. Jadi kayak ya gue paham banget gitu loh. Nah ini kelihatan ya, ini orang tuh pernah berbohong ya. Karena di sini dari energinya kayak yang membuat lo gedek sebelah sama dia karena dia pernah melakukan kebohongan besar gitu. Mungkin dia bilangnya ke kamu single, tapi padahal dia udah berumah tangga, dia udah punya anak gitu. Atau mungkin dia bohongin kamu ya, katanya dia cinta mati sama kamu, tapi ternyata dia selingkuh. Nah ini kelihatan dia selingkuh di belakang kamu, sehingga membuat diri kamu tuh ngerasa dikecewakan sama dia gitu. Padahal gue tuh ikhlas lo sama lo gitu ya, gue ikhlas tulus sama kamu, tapi kenapa ya lo tuh harus berbohong demi menutupi kebusukan kamu gitu. Karena mungkin ya seandainya dia berkata jujur, kamu tuh masih bisa mentoleransi. Tapi berhubung ya dia bilangnya ke kamu tuh terlambat dan di situasi yang kurang tepat, udah ya kayak ibarat kata rasa sakit hati yang
kamu rasakan tuh udah cukup mendarah daging gitu ya. Dan nah ini kelihatan, meskipun bukti udah di depan mata, tapi dia orangnya denial banget. Dia menyangkal kayak victim gitu. Padahal ya udah tuh ya, sampai sumpah-sumpah, mungkin sumpah apa kayak sumpah itu ya. Padahal bukti ini udah di depan mata. Jadi kayak kamu tuh harus lebih hati-hati sama orang yang kayak gini, karena dia loh ya, mungkin di awal perkenalan tuh dia udah berani bohong sama kamu. Jadi aku nggak nyamin gitu ya. Aku nggak bisa jamin kalau kedepannya dia bakal jujur terus. Meskipun ya, sekalipun dia udah berkata jujur ya, katanya kayak ke kamu tuh dia udah tobat, dia udah transparan gitu. Tapi aku nggak bisa jamin kalau ini tuh bakal konsisten awet gitu, karena kelihatan banget energinya ya. Oke, kita cek dulu di sini guys. Kita cek dulu ya di sini. Siapakah dia seseorang yang tiba-tiba nyariin kamu? Siapakah dia seseorang yang tiba-tiba nyariin kamu? Siapakah dia seseorang yang tiba-tiba nyariin kamu? Oke, wow. Sebenarnya tuh aku tuh ngerasa kamu sama dia kayaknya tuh masih belum sempat jadian ya. Jadi kayak dulunya pada saat flashback ke belakang, aku tuh ngeliat ikatan kamu sama dia ini bestie banget, kayak deket banget gitu. Tapi karena adanya kesalahpahaman yang belum terselesaikan, akhirnya lo dan dia jadi berjarak. Nah ini kelihatan ya. Ini tuh ikatan kalian ini kayaknya sahabat ya, kayak friend, kayak bestie. Tapi ternyata dia nyimpan rasa suka terhadap diri kamu. Dan lo tuh sering curhat ke dia ya, sering teleponan, bahkan kayak di jam-jam kayak gini ya. Tiap malam, tiap lo pulang kerja, lo tuh sering banget teleponan curhat sama dia. Mungkin lo gak sadar bahwa dia ini suka sama kamu. Karena mungkin lo tuh nganggap dia adalah teman, dia adalah sahabat, dia adalah bestie, dia adalah best friend ya. Tapi gak taunya ya ternyata mungkin ada kesalahpahaman tuh kayak gini ya, karena lo kan nggak tahu gitu bahwa dia suka sama kamu. Jadi lo merasa nggak ada batasan sama siapa, karena kan gue single, gue nggak dimiliki siapapun. Jadi lo bebas suka-suka, dan ternyata dia sakit hati lo ya, dia cemburu. Nah makanya kenapa kayak yang dulunya kalian tuh deket banget, tapi saat ini bagaikan air dan minyak, susah menyatu. Karena di sini dia ada kecemburuan ya, ada kecemburuan yang kayaknya tuh jadi rasa sakit hati gitu, kayak gue nggak ikhlas, gue nggak rela lo dimiliki oleh siapapun karena lo adalah milik gue, kayak gitu ya bahasanya. Ini kita cek dulu Three of Atmas. Nah ya, meskipun kalian udah lama nggak terkoneksi ya, tapi kayak aku tuh ngerasa bahwa pintu hati dia buat kamu tuh selalu terbuka. Nah ya, kelihatan kayak meskipun kita nggak saling terkoneksi, tapi kapanpun lo balik ke gue gitu, pintu gue terbuka lebar buat lo gitu. Karena jujur ya, kayak meskipun kalian ini kayak udah lama nggak ketemu, udah lama nggak komunikasi, tapi kamu selalu terngiang-ngiang, terbayang-bayang sama nama dia. Ya iyalah, hello gitu ya. Karena apa? Ya lo tuh kayak punya ruang tersendiri di dalam hatinya dia. Emang sih lo tuh bukan yang pertama dalam hatinya dia, tapi hanya lo ya satu-satunya orang tuh yang bener-bener kayak nggak bisa dihapus ya di dalam hatinya dia. Bahkan sampai detik ini tuh wow, sampai pengen nangis aku ya. Ketrigger energinya. Jadi kayak dia tuh terkadang tuh sampai natap foto kamu, membayangkan kamu, dan itu sampai meneteskan air mata, bukan karena lebay, kagak, tapi dia ngerasa tersentuh, ngerasa terharu. Bayangin ya, kayak orang yang kangen udah lama nggak ketemu tuh kan, kalau dirasakan, diresapi tuh kayak bener-bener ya kita sampai bisa nangis, meneteskan air mata. Kayak misalkan kayak kita ditinggal orang yang udah meninggal gitu, kayak orang yang tercinta udah meninggal. Nah itu kan kita kalau keinget tuh
memorial banget ya, jadi kayak meneteskan air mata. Ini sama kayak dia gitu ya, jadi kayak mungkin sesekali dia cek foto kamu, album kamu, dia sampai nangis ya, meneteskan air mata, berderai lah itu ya, biji-bijian biji-bijian lagi, butiran air mata dia gitu. Dan ini ada juga ya, karena kalian berseberangan, ada juga ya yang kayaknya tuh masalah kalian yang membuat kalian berjarak itu karena kayak kalian tuh sudah berseberangan, kalian tidak sependapat lagi, kalian tidak sepaham lagi. Mungkin dia dengan cara berpikir dia, kamu dengan cara berpikir kamu dengan egomu, dia dengan egonya. Nah, ini kelihatan banget. Makanya di sini kalian tuh jadi berjarak. Tapi jujur ya, dia sampai detik ini tuh masih belum ikhlas ngelepasin kamu. Nah, ya ini kelihatan. Dia belum ikhlas ngelepas kamu, ya. Mungkin ada di antara kamu tuh yang ngerasa kayak lo tuh kenapa sih gue nggak bisa survive gitu. Padahal kayak ya gue pengen ya cari orang yang mungkin lebih baik daripada dia, tapi gagal terus. Ya paling lo tuh pacaran nggak bisa awet hubungannya, paling cepet tuh kayak ya paling lama itu hitungan tahun, tapi kayaknya banyakan tuh hitungan bulan, ya 4 bulan, 6 bulan, 3 bulan. Karena ada orang yang nggak ikhlas ngelepasin kamu, energi lo tuh terikat. Makanya kayak lo tiap pacaran ganti-ganti pacar tuh kayak nggak bisa awet. Kelihatan banget karena dia nggak ikhlas ya, dia nggak ikhlas ngelepas kamu karena dia masih terbayang-bayang gitu ya. Kayak gue tuh berharap suatu saat ya gue bisa masuk lagi dalam hidup kamu. So sweet banget, bukan lagi. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang tiba-tiba nyariin kamu. Siapakah dia? Seseorang yang tiba-tiba nyariin kamu. Siapakah dia? Seseorang yang tiba-tiba nyariin kamu. Kita cek terlebih dahulu. Tuh. Is of selfless. Oke. Kamu ini kelihatan ya. Kamu tuh saat ini sedang cuekin dia. Ya. Kamu saat ini sedang menjaga jarak dengannya dan tanpa kamu ketahui ya. Ternyata beberapa dari dia ini emang tipikal orang yang kayaknya tuh nggak suka lo diemin, nggak suka ngelihat lo tuh marah, ya, nggak suka ngelihat diri kamu tuh nggak peduli sama dia, gitu. Dalam artian tuh gini, lo boleh ya pukul fisik gue, tapi gue paling nggak suka, paling nggak demen kalau lo tuh udah berdiam diri, lo kayak nge-freeze gitu ya, kayak lo tuh diam tanpa kata, gue nggak suka. Karena ini sampai meneteskan air mata, dia sampai nangis ya, karena dia kesel ya, kayak dia tuh sebenarnya pengen ngejelasin ya atas apa yang sebenarnya terjadi, tapi karena lo saking emosi ke dia, lo tuh nggak mau mendengarkan sedikit pun alasan dari dia. Nah padahal tuh belum tentu juga ya apa yang lo lihat tuh seperti realitas sebenarnya, tapi berhubung ya lo tuh kayak mungkin udah kayak kompor yang yang udah panas meluap-luap ya, kayak lo tuh block energi dia gitu. Gue nggak mau dengerin energi lo, mau lo ngomong kayak gini, ngomong kayak gitu, gue nggak peduli, yang penting gue udah kecewa, gue udah marah. Padahal ya lo tuh kayak sedang berperang dengan asumsi yang telah lo buat sendiri. Faktanya nggak kayak gitu ya. Jadi please dengerin dia dulu ya, lo harus dengerin dia ya, biar lo tuh nggak nyesel gitu. Karena di sini tuh ada kesalahpahaman, tapi berhubung lo blocking dia. Blocking tuh artinya apa sih ya, mungkin tuh kayak lo nggak mau angkat telepon dia, lo nggak mau mendengarkan sedikit pun alasan dari dia gitu, sehingga kayak dia tuh ngerasa kayak ini sebenarnya nggak kayak gitu loh ya, lo jangan salah paham dulu, lo harus dengerin alasan gue gitu. Gimana gue mau ngejelasin kalau lo tuh nggak mau mendengarkan sedikit pun alasan dari gue. Nah kayak gitu. Karena di sini dia sebenarnya baik orangnya ya, dia sebenarnya baik, cuman karena mungkin pada saat dia melakukan kesalahan di situasi yang nggak tepat, mungkin di saat lo sedang banyak tekanan, banyak tugas, banyak kerjaan, banyak masalah, ya udah akhirnya tuh menjadi-jadi gitu loh. Nah di sini ada kartu the Hornet God ya. Nah
Ini yang membuat kamu ngerasa nggak nyaman sama dia karena kamu di nomor 2 kan. Ya, ini kelihatan. Lo merasa di nomor 2 kan, nggak dihargai, nggak disayangi sebagai seorang pasangan. Kenapa? Karena dia lebih memprioritaskan, lebih mementingkan urusan pertemanan dia daripada lo yang sejatinya adalah pasangan dia. Nah, makanya greget banget gitu. Ya, lo tuh emosi banget. Ya, karena kayak lo tuh ngerasa apa sih gitu ya, dalam artian tuh kayak mana ya, dalam artian tuh ya lo tuh pengen kan serius sama gue gitu, tapi lo nggak meyakinkan banget. Ya, lo nggak meyakinkan banget. Lo tuh lebih mementingkan orang-orang lain ya, lo tuh lebih mementingkan apa ya, lebih mementingkan circle lo ketimbang gue gitu. Padahal mungkin gue kemarin tuh sakit, pengen minta antar ke dokter gitu, padahal kayak kemarin tuh gue sedang sedih, gue butuh wadah untuk curhat, tapi lo nggak ada. Lo lebih memilih sama tongkrongan lo, dugem-dugem nggak jelas, party-party ya, ngopi-ngopi nggak jelas, main game online apaan tuh gitu ya. Gue nggak bisa terima gitu, karena gue pengen menjalin hubungan sama orang yang tepat, yang bener-bener sayang sama gue, cinta sama gue, kayak gitu ya. Dan ini kita coba lihat dulu energinya guys, kita lihat dulu guys. Energinya ini kita pakai unicorn ya, karena udah lama kita nggak pakai kartu unicorn. Jadi kita lihat dulu gimana energi dia saat ini ya, bagaimana energi dia seseorang yang nyariin kamu saat ini, bagaimana energi dia seseorang yang nyariin kamu saat ini, gimanakah energi dia seseorang yang lagi nyariin kamu saat ini. Seven of Pentacle ya. Jadi nah ini ya, beberapa dari dia ingin berusaha keras ya untuk mendapatkan kata maafmu ya, karena dia sadar gitu ya, mungkin tuh kemarin tindakan dia kelewat batas ya, mungkin dia nggak bisa ngertiin kamu, dia nggak tahu diri. Ya, atau mungkin bisa juga ya kayak ya is okay lah gue salah gitu, tapi setidaknya lo buka kuping dong. Ya, dengerin sedikit aja alasan dari gue. Nah, jadi kayak dia sedang berusaha untuk ngedapetin trust dari kamu ya, kayak ngedapetin kepercayaan dari kamu ya. Dan dia akan berusaha, dia nggak peduli gitu ya, lo saat ini nggak terima dia, tapi dia yakin gitu ya, kayak sekeras-kerasnya batu aja itu bisa pecah gitu kalau dilakukan dengan kesabaran, dengan proses. Dan dia percaya gitu ya, bahwa saat ini is okay lah, lo boleh gedek sama gue. Ya, lo boleh benci sama gue, lo boleh marah sama gue saat ini, nggak apa-apa, karena semuanya berproses. Karena aku yakin, seyakin-yakinnya bahwa sampai detik ini lo tuh masih sayang sebenarnya sama gue gitu. Cuman lo kesel aja sama kelakuan gue. Nah, seperti itu kelakuan, kelihatan banget ya. Terus ini energinya. Nah, lo berpikir 2 kali ya, karena diri lo tuh nggak mau sakit hati ya, sakit hati yang kesekian kalinya. Kemarin aja belum sembuh geblek. Ya, lo udah mau main minta maaf aja gitu. Kata maaf tuh tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh keikhlasan ya, tapi itu nggak pernah lo lakuin, lo sakitin gue terus. Nah, akhirnya tuh kelihatan banget ya. Kita lihat lagi, kita cek dulu bagaimana energi dia, kita cek dulu ya bagaimana energi dia, kita cek dulu bagaimanakah energi dia, kita cek dulu bagaimana energi dia seseorang yang nyariin kamu saat ini, bagaimana energi dia. Nah, Seven of Wands. Dan di sini ada juga beberapa dari dia tuh saat ini di tahap meyakinkan agar lo tuh mau terikat pernikahan sama dia. Is okay lah gitu ya. Mungkin di masa lalu dia seorang player, mungkin di masa lalu dia seorang dramatis ya, atau mungkin kehidupan dia banyak drama. Is okay lah, mungkin di masa lalu tuh dia pernah memanfaatkan kamu gitu ya. Tapi saat ini gitu ya, dia pengen menebus semua kesalahan dengan cara dia seriusin kamu, menikah dengan dirimu gitu ya, untuk menghapus rasa keraguan kamu. Tapi berhubung ya,
Seperti energi yang pertama tadi, ya berhubung lo tuh ada ketakutan karena dia manipulatif, terlalu banyak drama. Jadi lo butuh waktu buat mempertimbangkan, ya. Iya say, kayak gitu. Gue butuh waktu, gue nggak bisa ya langsung tas nerima lo gitu ya. Gue juga butuh waktu ya. Seberapa effort ya diri lo tuh ngeyakinin gue gitu. Karena gue udah hancur ya. Hidup gue itu udah hancur, lo hancurin. Rasa trust gue itu udah hilang ke lo ya karena kelakuan lo sendiri. Jadi di sini gue lihat dulu ya perkembangannya gimana tuh lo kedepannya kayak gitu. Kita cek dulu ya guys, kita cek dulu bagaimana energi dia. Kita cek dulu bagaimana energi dia seseorang yang nyariin kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang nyariin kamu. Bagaimana energi dia. The Magician. Nah. Oh, kelihatan. Dia butuh wadah buat cerita. Tapi dia nggak enak sama kamu. Gitu. Karena dia tahu lo tuh saat ini sedang banyak masalah. Ya. Sedangkan gue juga ada masalah. Gue sebenarnya butuh support system, tapi lo juga butuh disupport gitu. Jadi kayak sebenarnya gue pengen minta bantuan ke lo gitu. Tapi gue bingung ngomongnya kayak gimana. Di satu sisi gue kepepet banget gitu. Tapi di lain sisi lo juga butuh support system, lo butuh dukungan gitu. Sedangkan mungkin selama ini ya lo terlalu sering ngebantu gue, tapi gue jarang ngebantu lo gitu. Bukan karena gue nggak mau, tapi gue sadar akan kemampuan diri gue. Nah kayak gitu akhirnya ya. Terus ini kita lihat lagi bagaimana energi dia. Kita lihat bottom decknya dulu. Tuh muncul lagi, tapi energinya beda. Nah ini dia sedang membutuhkan pertolongan karena memang kondisi finansial dia nggak sehat gitu. Tapi dia nggak enak ya pengen bicara ke kamu karena mungkin selama ini dia udah terlalu banyak ngerepotin lo gitu. Ya sebenarnya tergantung kamu juga sih, ikhlas nggak ngebantu dia gitu ya. Kalau memang misalkan lo tuh ngerasa ikhlas ya udah nggak apa-apa gitu. Karena sejatinya ya bentar ya, kayak sejatinya tuh sebenarnya dia baik gitu ya, cuman emang apa ya, masih itu orang baik itu kan kayak nggak harus selalu berada di situasi yang baik. Mungkin dia baik orangnya tapi mungkin gitu ya jalan hidup dia yang nggak baik. Gimana ya bahasanya, kayak mungkin tuh nggak semulus kebaikannya. Nah kayak ibaratnya tuh kan gini, kita berbuat baik kan kayak kita nggak boleh pamrih. Yang penting kan kita ikhlas gitu. Dan perbuatan nggak baik tuh nggak harus selalu dibalas dengan kebaikan. Ada juga ya kayak kita ini berbuat baik sama orang, tapi orang tuh balas dengan kejahatan. Nah sama kayak gitu. Ibarat kata tuh bahasanya kayak gitu guys ya. Oke. Dan oke deh ya, videonya sampai di sini aja dulu karena ini udah panjang banget durasinya. Kalau kalian tuh ngerasa ketagihan ya sama channel aku tuh, kalian jangan lupa di subscribe dulu, oke? Dan bagi kalian ya sekali lagi yang mau dibacakan tarot secara personal reading ya berbayar, kalian bisa langsung saja silahkan klik aja link tautan WA, nomornya tuh di bawah deskripsi video ini. Jadi buat kalian ya yang mau dibacakan secara personal, karena kan tadi yang kita baca itu sifatnya energi general ya. Jadi kalian tuh boleh langsung chat aja. Nomor WA aku tuh ada di bawah deskripsi video ini ya guys. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye bye guys. Thank you.